Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau kerap kita singkat dengan NBDI merupakan salah satu madrasah tertua di wilayah Nusa Tenggara Barat. Hadir pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 April 1943 Masehi. Merupakan madrasah yang menaungi kaum perempuan dan masih eksis hingga hari ini di tengah gempuran madrasah-madrasah yang semakin maju dan berkembang. Dan sekarang lebih kita kenal dengan sebutan Madrasah Tsanawiyah Mu'alimat, atau yang level aliyahnya kita sebut dengan Madrasah Aliyah Mu'alimat NWDI. Sampai hari ini masih eksis dan terus menorehkan prestasi-prestasi dan mampu bersaing dengan madrasah-madrasah atau sekolah lainnya. Untuk lebih lengkapnya, kita akan berbicara tentang Madrasah NBDI bersama salah satu ummi atau tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Mu'alimat dan juga merupakan salah satu muslimat NWDI Pancor. Kita langsung kenalan saja. Baik, selamat siang Umi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kesibukan hari ini masih mengajar, Umi? Alhamdulillah masih. Saya juga bagian dari alumni MA Mu'alimat. Alumni MA Angkatan Mu'alimat 1987. Wah, berarti sudah sempat menikmati NBDI. Program 6 tahun waktu itu. Sudah menikmati atau belum? Batas akhir 6 tahun. Batas akhir 6 tahun. Baik, nanti lebih lengkapnya kita berbicara Mu'alimat 6 tahun. Nanti kita masuk ke tema yang berikutnya, Umi ya. Oke. Untuk yang pertama, Umi, mungkin kita tidak semua memahami NBDI seperti apa, NBDI lahir untuk apa, dan ada niat luhur Maulana Syekh seperti apa sehingga NBDI bisa hadir di tengah-tengah masyarakat hingga hari ini. Oh, ya. Ya. Terima kasih. Mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh, terlebih dulu mungkin saya memperkenalkan diri dulu kepada semua audiens. Saya sendiri namanya Sakinatan yang mengabdikan dan berkhidmat di MA Mu'alimat dari tahun ajaran 1994. Alhamdulillah Allah kasih waktu dan kasih umur sampai hari ini masih dipercaya. Kemudian berkhidmat di organisasi mulai saya selesai kuliah 1992, mulai dari Ranting Bermi dulu di kampung kelahiran saya. Ya, dari pengurus, jadi pimpinan muslimat di Kampung Bermi, beranjak kemudian menjadi pimpinan muslimat di Kelurahan Pancor. Sempat berarti, ya, Kelurahan Pancor, naik kelas lagi menjadi cabang Selong. Alhamdulillah. Pernah berposisi menjadi ketua pimpinan cabang Selong. Terus setelah itu satu periode di pimpinan cabang Selong, naik kelas ke ketua pimpinan daerah Kabupaten Lombok Timur 2 periode. Berarti tidak salah kalau saya menyebut salah satu muslimat terbaik hari ini di wilayah Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan, amin. Amin, mudah-mudahan. Dan kita selalu dalam niatan ingin merubah diri menjadi lebih baik lagi. Dan kita mohon semoga kita bisa ngiring pimpinan kita, kemudian bisa melaksanakan warisan-warisan luhur dari guru besar kita Al-Maghfurullah Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang si posisi di kalau berkhidmat di organisasi, saya dan teman-teman sedang di pimpinan pusat. Sekarang di Departemen Dakwah. Bersama Umi Kepala Ibu Nur Hayati. Alhamdulillah. Ya, Umi. Kemudian sebagai pimpinan Departemen Dakwah, Umi Hajjah Bayi Rahmayani sebagai ketua 2 di pimpinan pusat. Khusus untuk muslimat berarti. Untuk muslimat, ya. Baik, Umi. Kembali kita ke pembahasan awal, yaitu latar belakang terbentuknya NBDI. Iya. Mohon maaf, sepengetahuan kami ya, sepengetahuan kita kan saya juga termasuk
pengajar guru yang memberikan pembelajaran ke santri kita di MA Mu'alimat ini mata pelajaran ke NWDI-an. Jadi ya alhamdulillah tidak salah alamat lah tempat bertanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak salah ya. Iya, Saya tahu kami latar belakang NBDI, mengapa ada madrasah NBDI setelah adanya NWDI. Seperti kita ketahui setiap tahun kita merayakan Hultah NWDI. Hultah NWDI. NWDI dilahirkan pada 22 Agustus 1936. Kemudian 6 tahun setelah itu baru Al-Makfurullah mendirikan NBDI, lembaga yang sangat kita cintai ini, tepatnya pada tanggal 15 Rabiul, kemudian bertepatan dengan 21 April 1943. Di sini ada jarak antara lahirnya NWDI. Mungkin kita akan tanda tanya, saya atau Anda akan bertanya, mengapa tidak sekaligus pada saat NWDI didirikan juga dilahirkan NBDI, biar berdampingan madrasah ini, tapi tidak pada saat itu. Yang didirikan NWDI dulu 6 tahun, mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Bajang, guru besar kita, Bapak Tuan Guru Bajang, pada saat kita peletakan batu pertama pembangunan RKB. Kemudian pada saat pertemuan pimpinan pusat muslimat, pertemuan rutin, beliau sempat menyampaikan kepada kami semua, kita semua yang ada di situ, bahwa muslimat NWDI yang sekarang berkumpul di tempat ini adalah berangkat dari, tidak terlepas dari lahirnya lembaga tercinta yaitu NWDI. NBDI yang didirikan oleh Al-Makfurullah pada tahun 1943. Kemudian mengapa 43 berjarak 6 tahun? Untuk di sini ada pesan di garis jarak antara 37 dengan 43 ini lumayan. Kalau kita ibaratkan balita sudah usia sekolah ya 6 tahun. Ini mengapa 6 tahun? Untuk sesuatu yang besar itu harus ada waktu, butuh proses, butuh pemikiran yang besar, butuh planning yang bagus, sehingga apa yang kita dirikan, apa yang kita buatkan dan kita rencanakan itu benar-benar berdampak positif untuk sebuah perubahan. Ternyata betul kan? Jarak 6 tahun itu, pesan yang beliau sampaikan itu, saya pribadi sampai mencatat dan berpikir, betul. Bisa saja Al-Makfurullah dengan kondisi beliau dan kecerdasan beliau yang sangat kita tahu itu bisa saja saat itu, tetapi tidak. Beliau kasih jarak 6 tahun dan pesannya di sini adalah untuk sesuatu yang besar butuh perencanaan, butuh sistematika berpikir yang logis, yang hebat, yang bagus, sehingga tidak main-main kan NBDI eksis sampai hari ini. Alhamdulillah. Itulah sampai hari ini. Alhamdulillah. Yang kedua di sini yang perlu kita ketahui, latar belakang mengapa NBDI ini lahir. Dari sisi agama, dari kacamata agamanya, tak terlepas dari itu, Al-Makfurullah punya prinsip mengingat berangkat dari hadis ya, bahwa kalau perempuan itu baik, perempuan itu adalah tiang negara. Jika tiang negaranya bagus, maka akan bagus negaranya. Kalau perempuannya bagus, maka akan baik negaranya. Begitu pula sebaliknya. Berangkat dari hadis yang pertama ini, kemudian yang kedua, di sini dititik beratkan bahwa kita wajib hukumnya menuntut ilmu kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ada kesetaraan di bidang menuntut ilmu antara kaum laki-laki dan perempuan. Dari sinilah, dari dua hadis inilah, maka Al-Makfurullah berinisiatif, mulai terinspirasi untuk mendirikan sekolah perempuan. Berangkat dari sisi agamanya, kemudian dari segi historisnya. Menurut apa yang kami dengar dan pernah kami baca di sini, bahwa selain dari kedua hadis di atasnya kami ungkapkan tadi, itu adalah juga usulan dari umi-umi kita. Kalau Bapak Tuan Guru Bajang menyebutnya Ummul Madaris. Ummul Madaris. Ummul Madaris. Jadi pasangan dari Abul Madaris. Ada umumnya. Iya, ada umumnya. Nah, ini usul dari beliau-beliau lah, maka Tuan Guru coba buatkan kita sekolah atau madrasah atau wadah tempat kami kaum perempuan itu dididik, dibina untuk menuntut ilmu.
Nah itu yang kedua. Kemudian berikutnya juga kondisi sosial pada saat itu. Pada tahun 40-an, kita merdeka 45 kan? 45. Ini tahun 40-an. Jadi usul-usul dari Umi Ummul Madaris ini yang mengusulkan ada sekolah. Ternyata pada saat itu memang gejolak perempuan yang tidak ada benteng untuk mengatur langkah mereka, mengatur kondisi perkembangan mereka. Karena pada saat itu kita masih dijajah Jepang, penjajahan Jepang. Banyak perempuan-perempuan yang memang secara moral sangat mengenaskan. Karena namanya aja penjajah ya, mana yang disuka, mana yang dimau itu yang dikerjakan. Dan kita yang pihak terjajah tidak bisa berbuat banyak untuk itu. Apa? Ketika ada yang dia mau, perempuan yang diinginkan dia asal tarik, asal bawa saja. Nah ini kan kalau ini dibiarkan seperti ini, di kondisi seperti ini dibiarkan, mau jadi apa Lombok ini? Padahal perempuan sudah jelas-jelas sangat berpotensi untuk bermitra dengan laki-laki membangun negeri ini. Nah dari situlah juga alasan-alasan yang kuat, kemudian kondisi yang masih kondisi gelap lah, bisa dikatakan gelap karena belum ada ilmu yang membuka mata dan hati kita pada saat itu. Beberapa item yang kami sebutkan tadi itulah diantaranya banyak yang lain ya, yang lain itu diantaranya yang menjadi latar belakang mengapa harus NBD itu dibuat, mengapa harus NBD itu dibangun. Pada tanggal 21 April 1943 itu Al-Maghfurullah berkenan membukakan kita wadah tempat berilmu, sebuah madrasah yang dinamakan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Dan hingga hari ini masih eksis. Ini, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Semoga selalu eksis selamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Artinya secara histori di era penjajahan waktu itu kaum perempuan di wilayah Lombok atau Pancor khususnya berarti belum sama sekali mengenyam pendidikan. Belum masih gelap. Masih gelap atau bisa dibilang bukan zaman jahiliyah tapi masih di bawah tekanan penjajah Jepang dibanding daerah lain. Iya. Akhirnya inisiatif dari Bapak Maulana untuk menyelamatkan kaum perempuan kala itu. Iya. Dan alhamdulillah sampai hari ini. Alhamdulillah. Iya. Kan dulu kalau zaman awal-awal yang pertama 4 alumninya, abiturennya, kemudian berubah menjadi sekian. Coba sekarang Anda bisa lihat sudah ribuan. Iya, sudah ribuan. Alhamdulillah. Setiap tahun kita bisa melepas abituren dari NBDI ini 200-an kan, 200-an. Nah, yang sekarang calon alumni kita juga sudah entahlah 300-an. Sebuah angka yang luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak pernah mungkin terprediksi di zaman awal-awal dibangun. Subhanallah. Baik, kita berbicara NBDI kembali, berbicara tentang madrasah. Saya sempat membaca juga bahwa dulu madrasah NBDI atau kita kenal dengan mu'alimat itu mempunyai program, sepengetahuan saya, mohon maaf kalau ada yang salah mungkin nanti bisa dikoreksi. Program pendidikannya itu 6 tahun. Iya. Itu bisa dijelaskan 6 tahun itu jenjangnya secara langsung atau bertahap, seperti hari ini kan ada MTS dan di jenjang berikutnya baru masuk ke aliyah. Nah 6 tahun yang dulu itu termasuk jenjang seperti apa program pendidikan 6 tahun mu'alimat waktu itu? Iya. Dibanding hari ini? Iya. 6 tahun kebetulan saya kan masuk MTS, masuk mu'alimat, kita bilang MTS dulu. Masuk mu'alimat kelas 1 mu'alimat itu 1981 ya. 1981 kemudian ternyata hasil bincang-bincang saya juga pernah diskusi sedikit sama Ninida di Gelang, sempat saya bertanya dulu ada program. Bahkan beliau bilang dulu ada 4 tahun, kemudian berubah menjadi 6 tahun. Perubahannya yang 6 tahun ini tetap dia ketika kita sudah kelas 3 di mu'alimat kita mengikuti namanya ujian PGAP. PGAP apa itu? PGAP itu pendidikan guru agama pertama. Jadi tidak mengenal aliyah itu tidak ada. Masih belum ada. Masih PGA. Dan notabene-nya NBDI ini, lepasan NBDI disiapkan untuk menjadi guru.
Fokus ke agama tapi. Menjadi guru. Guru. Yang tamat dari MA dari NBDI ini akan menjadi guru agama. Seperti beliau. Beliau dulu katanya kemarin sore sempat bertanya, Umi Nini dulu tamatan apa? Tapi saya namanya Mu'alimat 6 tahun. Tapi pas saya naik ke kelas 3, saya ikut ujian namanya PGAP. Nah, ujian PGAP setara dengan MTS yang sekarang atau Mu'alimat Sanawiyah yang sekarang. Begitu naik kelas 3. Nah, seiring waktu begitu saya naik ke kelas 6, 4, 5, 6, begitu saya duduk di bangku kelas 6, saya di situ saya ikut ujian negara namanya ujian PGAA. Kita ujiannya ke Mataram. Tidak di Selong, tapi kita ujiannya ke Mataram. Jadi gitu. Tahapannya PGAP baru PG? Iya, PGAA. PGAA. Iya. Jadi setara MTS, PGAP, kemudian MA, PGAA. PGAA. Oh iya. Makanya saya juga bingung sebelum tahu ini kok bisa lepasan abituren Mu'alimat itu, abituren NBD itu kok bisa menjadi guru agama? Tanda tanya. Ternyata terjawab pertanyaan saya, ternyata murid NBDI itu santrinya ketika naik ke kelas 3 di 6 tahun Mu'alimat 6 tahun itu, naik ke kelas 3 ikut ujian penyetaraan PGAP. Naik ke kelas 6 ikut ujian PGAA. Pantesan saya dapat mengenyam itu loh. Ada mata pelajaran ilmu jiwa namanya psikologi. Kemudian ada namanya pelajaran ilmu pedagogik, ilmu pendidikan. Ternyata memang disiapkan untuk menjadi guru perempuan. Artinya di masa lalu itu materi pendidikannya pun tidak kalah menarik dengan hari ini. Iya, sama. Beliau bilang sama. Mu'alimat 6 tahun itu mata pelajaran kita sama, tetapi perbandingannya dengan mata pelajaran agama itu persentasenya bisa dikatakan 80% pelajaran agama, 20%-nya umum. Jadi ya kita kuning lah di situ. Kemudian seiring berjalan waktu ternyata perubahan kurikulum jadi berubah menjadi 75% agama, 25% umum. Fokus ke agama berarti? Iya, fokus ke agama karena memang kita berawal dari bagaimana mendidik perempuan menjadi paham agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Paham karena ya pantaslah NBDI ini ada. Pantas keberadaannya eksis sampai hari ini. Coba kita bisa ngebayangin seandainya kan di agama itu bahwa namanya perempuan itu sekolah pertamanya itu ibu, Al-Madrasatul Ula adalah ibu. Jadi kalau ibu ini madrasah yang pertama untuk usia emas, anak usia emas kalau sekarang ya. Usia dari balita itu, bagaimana bayangan kita seandainya ibunya tidak sekolah? Dengan apa bekalnya mendidik, membina anak-anaknya? Dengan pertama anak lahir mengenal bahasa ibu, kemudian anak pertama lahir mengenal akhlaknya, kemudian bagaimana hidup beragama, bagaimana melatih dia untuk mengenal agama, mengenal Allah, mengenal nabinya ketika ibunya tidak pernah sekolah. Jadi sangat-sangat wajar Al-Makfurullah itu mendirikan namanya NBDI dan kita lihat manfaatnya sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah ya. Dari situlah berangkat. Saya tarik ulur. 1943 tentunya kita belum masuk era kemerdekaan. Belum. Saya memikirkan seperti apa kondisi atau kegiatan pendidikan sedangkan kita masih dalam kondisi terjajah waktu itu. Ada sedikit cerita tidak? Ya, pastinya yang kami dengar dari guru-guru kami juga. Pastinya pada saat itu kondisi pendidikan tentunya di bawah tekanan pemerintah penjajahan, ya kan, penjajahan Jepang. Jadi kita terbungkus walaupun pada saat itu NWDI berjalan sebagai kurikulum yang dilaksanakan, mata pelajaran yang ada di NWDI juga dilaksanakan di NBDI pada saat itu. Belajarkan sistem belajarnya halakoh. Halakoh duduk berarti? Ya, duduk bersila, duduk kita di pesantren Al-Mujahidin yang di Bermi. Di situ kaum ibu-ibu pada saat itu juga dibina, dididik, dibimbing mengenal Al-Quran, mengenal dasar-dasar agama sehingga tumbuh menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu solehah yang tangguh. Sering kalau Umi Wagub bilang tumbuhlah menjadi muslimat yang hebat, yang solehah dan tangguh. Itu selalu pesan moral beliau untuk kita, bekal perjuangan kita. Nah itu jadi disitulah berangkat dari situlah kan
muncul ide-ide, kemudian muncul pemikiran dari Al-Makfurullah bahwa NBD ini harus punya gedung sendiri, NBD ini harus punya kelas sendiri pada saat itu. Makanya wajar saja NBDI di nasid yang diciptakan beliau bahwa madrasahku jari inangku, madrasahku jari amangku. Bagaimana tidak, ada 2 madrasah induk, NWDI untuk kaum laki-laki, NBDI untuk kaum perempuan, yang dalam buku sejarah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu disebutkan Dwi Pantang tanggal apa? Ya, itu udah lupa saya nanti ya. Nanti kita kulik iya, nanti kita lihat berikutnya. Nah, itu maksudnya tidak akan, makna dari kalimat itu, semboyan itu bahwa tidak akan tergantikan dan tidak akan tergusur. Tidak kekuatan yang lahir dari 2 madrasah induk ini, NWD dan NBDI. Iya, NWD dan NBDI ini. Jadi kan pantang tanggal 2 madrasah induk bersatu tunggal, harap artinya 2 madrasah induk punya satu tujuan, satu keinginan, dan tidak akan pernah terhancurkan walaupun lahir pada zaman yang sangat pada saat itu kan 43 masih belum. Dan ini mungkin perlu jadi catatan kita. Lahir 21 April 1943, ternyata 21 April menjadi hari bersejarah di negara Republik tercinta ini, menjadi hari lahirnya Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita. Masya Allah, saya baru ingat tanggal itu. Spesial sekali, bertepatan. Siapa yang pernah menduga dan prediksi itu? Sebelum merdeka loh NBD ini dilahirkan 21 April 43, kita merdeka 45. Ternyata beberapa tahun ditarik ulur di majelis sekian, 21 April ditetapkan sebagai Hari Kartini. Angka yang tepat luar sekali. Biasa. Di sini saya merinding ya. Tidak tidak bisa kita menembus dengan pikiran logis kita bahwa Masya Allah, beliau itu memang luar biasa. Pantas karena di sini seperti beliau bilang, murid yang putus kabelnya berarti tidak jalan aliran. Kalau kita umpamakan aliran listrik, kalau terputus kabel jelas akan tidak ngalir, kemudian tidak nyala lampunya. Ini kalau diumpamakan seperti itu. Sering beliau bilang di pengajian waktu saya masih umuran MTS, ngaji di Abror, Al-Abror dulu masih di bawah Mangga, bawah Jeruk ada di situnya, di yang lama, Abror yang lama. Kalau kamu tidak menjadi murid yang taat, menjadi murid yang pelajaran kaitannya dengan taklim, bagaimana kita bersikap jadi murid kepada guru kita sehingga kita mendapatkan keberkahan ilmu. Seperti itu yang diajarkan. Kalau putus barokah, putus murah, putus barokah, nah seperti ini. Itu yang sering kita dengungkan ke anak-anak. Jangan sampai dari sikap dan kalimat, tutur kata, sikap kita akan berdampak negatif untuk kita murid-murid, kaitannya dengan putusnya hubungan guru, aliran keberkahan ilmu kita, seperti keberkahan. Itu. Karena keberkahan, alhamdulillah, karena keberkahan ilmu lah kita bisa memetik benang merahnya di sini. Yang berkah itu akan bermanfaat. Insya Allah yang hadir di ruangan ini, insya Allah mudah-mudahan kita mendapat keberkahan ilmu sehingga kita bisa eksis juga berkhidmat sampai hari ini di NBD tercinta. Berbicara masalah berkah, kita melihat hari ini sudah masuk di era milenial, dibanding tahun lalu, dibanding tahun-tahun yang sudah lewat. Hari ini MA Mualimat terus bertransformasi tentunya. Hari ini mutu lulusan kita atau mutu lulusan dari MA Mualimat itu sendiri mampu bersaing dengan sekolah-sekolah negeri lainnya. Salah satunya beberapa orang yang pernah kami undang untuk berbincang-bincang juga, ada yang sampai melanjutkan studi ke Polandia, ke Malaysia, ada yang sudah sebagai dosen, bahkan sebagai dokter, dan banyak sekali mutu lulusan kita. Artinya apa yang Maulana Syekh cita-citakan hari ini bisa terasa berkahnya. Alhamdulillah. Dan salah satu mutu lulusan atau bisa kita bilang hari ini yang eksis
di NBDI itu yang santer selalu terdengar yaitu muslimatnya yang berada atau yang masuk di dalam badan otonom, yaitu muslimat. Yang notabene muslimat ini kekuatannya dalam memperjuangkan madrasah atau organisasi tidak usah diragukan lagi. Kita berbicara mualimat, apakah mualimat ini berbicara muslimat tadi kan notabene pasti itu adalah kebanyakan alumni dari mualimat. Apakah mualimat ini disiapkan menjadi madrasah untuk mengkader muslimat-muslimat tangguh? Iya. Di NBDI ini adalah gini, kan abituren atau alumni dari NBDI dan NWDI ini harus ditampung di suatu wadah. Nah, wadah inilah yang dinamakan Muslimat NWDI. Di Muslimat ini kaum perempuan ini berkumpul, berkiprah untuk mengembangkan potensi dirinya, bermitra dengan muslimin untuk membantu pemerintah dalam setiap program-programnya. Bisa dikatakan seperti tadi dibilang bahwa apakah mualimat ini bagian dari, bisa kita katakan ini pabriknya muslimat. Pabriknya muslimat. Cikal bakal munculnya muslimat itu terlahir dari rahimnya NBDI. Termasuk saya hari ini, saya alumni NBDI, maka dengan sendirinya saya terpanggil untuk berkhidmat ketika saya merasakan kenapa tidak saya kembangkan potensi yang saya miliki untuk berkhidmat di organisasi melalui Muslimat Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Sering kita dengar Bapak Tuan Guru Bajang dalam tausiah beliau sering bilang, dari zaman Al-Makfurullah juga muslimat itu adalah tulang punggung perjuangan. Terbukti dalam tulang punggung perjuangan, apa tidak, bagian dari apa yang pernah kita dapatkan dari organisasi NWD ini, 1, 2 periode gubernur, Bapak Tuan Guru Bajang selaku ketua PB atau ketua Dewan Tanfiziah di organisasi tercinta Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ini, usaha siapa? Nggak luput dari usaha muslimat. Liput semua kita, tapi pasti ada muslimat yang mendampingi bermitra dengan kaum muslimin di situ. Kerjasamanya muslimat dan muslimin untuk mencapai cita-cita ini juga bagian dari, karena bisa kita cerita sedikit di sini, muslimat kami ibu-ibu ini sudah dibina, dibimbing dari zaman kepemimpinannya Ninida tercinta Umindah Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid sampai jatuh ke pemimpinan Umindah Hajjah Dr. Siti Rohmi Jalillah MPD ini, kami dididik untuk tidak berpangku tangan, tetap berpikir positif, tetap mengembangkan pikiran bagaimana caranya memajukan organisasi ini dan bagaimana caranya keberadaan muslimat ini mampu membantu program-program pemerintah. Pernah dengar enggak Bupati Kabupaten Lombok Timur pada saatnya dulu pernah ke Jakarta menerima penghargaan dari Bapak Presiden dalam bidang apa? Dalam bidang keluarga berencana. Pada saat itu saya masih jadi pengurus cabang Selong, pimpinan cabang Selong. Tapi tetap ada jadwal tiap menjelang hultah kami keliling ke 20 kecamatan Kabupaten Lombok Timur ini untuk mengadakan pelayanan gratis, pelayanan KB gratis di setiap kecamatan. Dan itu dapatnya kita peserta KB gratis ini dapatnya tidak ada yang puluh-puluhan, tidak kaleng-kaleng, ratusan kita dapat terakomodir. Selesai hultah ternyata walaupun satu pemerintah juga gencar mengadakan di mana di setiap posyandu dan lain sebagainya, di tiap puskesmas kita membantu. Kami dari muslimat membantu. Nah pada saat itu mencapai di luar target. Berarti tupoksi dari muslimat itu sendiri membantu kegiatan pemerintah. Salah satunya ini di dalam pelayanan KB gratis itu. Kan pertama sejarahnya yang mengizinkan KB di NTB ini adalah atas persetujuan Al-Makfurullah ketika ulama-ulama lain masih sangsi dan meragukan tentang keluarga berencana itu. Tapi di situ Al-Makfurullah tampil menerima. Makanya di Pancor itu zaman sekolah saya dulu itu Pancor ini dikunjungi oleh dari BKKBN pusat. Berarti program KB itu salah satu mentuju adalah dari zaman Bapak Maulana Syekh. Makanya dari muslimat tetap kita budayakan di situ. Jangan ada tidak terprogram. Jadi
program KB itu setiap menjelang hultah, sebulan sebelum hultah kami sudah punya jadwal keliling Kabupaten Lombok Timur ini. Di tiap kecamatan kalau menjelang, di tiap kabupaten kalau menjelang hultah, tapi di Kabupaten Lombok Timur ini khususnya yang notabene-nya penduduknya tertinggi dibanding kabupaten lain, pelayanan KB gratis itu tetap kita laksanakan setiap sebagai kegiatan awal dari pelaksanaan hultah. Itu dulu luar biasa, ya. Iya. Nah itulah makanya sempat mengangkat NTB, sempat mengangkat Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah dengan kiprah kita bersama untuk membantu pemerintah, bermitra dengan pemerintah melaksanakan program-program pemerintah juga. Kami dari Muslimat selaku ormas besar yang ada di NTB juga tidak melupakan itu. Tetap pimpinan kita itu sesuai dengan ada arti organisasi juga kan, bahwa kita bermitra selaku ormas terbesar, kita bermitra dengan pemerintah membantu untuk melaksanakan tugas-tugas dan program-program pemerintah dalam rangka, kalau dulu zaman Tuan Guru Bajang dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, kan tuna baca yang tidak bisa membaca sampai ke desa-desa, masya Allah tabarakallahnya. Nah itulah yang tidak mampu kita urai, masih banyak hasil kerja organisasi yang gitu. Jadi sekali lagi benar apa yang isi pertanyaan tadi, bahwa MA Mu'alimat, MTS Mu'alimat hari ini yang memang berasal dari NBD ini adalah bisa dikatakan adalah abituriennya atau alumninya adalah cikal bakal pengkaderan Muslimat NWDI. Makanya ada pelajaran keorganisasian buat mereka, mengajarkan mereka, menanamkan cinta terhadap organisasi kepada santri kita agar mereka lulus jangan sampai lupa alma mater tercinta. Mudah-mudahan kita selalu berdoa seperti itu ya. Artinya output dari MA Mu'alimat adalah Muslimat yang nanti tupoksinya membantu program pemerintah juga. Seperti tadi program keluarga berencana. Artinya tidak hanya fokus ke ukhrawi atau pengajian saja berarti Muslimat ini. Kan 3 ranah. Oh 3 ranah. Jadi saja? Kita ikut selaku badan otonom Muslimat itu bergerak juga sama dengan NWDI-nya. Di pengurus besarnya sama program kita juga. Badan otonom Muslimat NWDI ini juga bergerak pendidikan, sosial, dakwah dan ekonomi, budaya dan ekonomi. Jadi ekonomi pemberdayaan umat. Jadi makanya banyak UMKM terbangun dibantu oleh keberadaan Umi Wagub. Banyak ternyata di setiap tempat-tempat, apalagi sekarang yang digalakkan adalah program NTB Gemilang itu adalah Posyandu Keluarga. Pencetusnya luar biasa, pimpinan pusat yang sekarang duduk di Wakil Gubernur NTB. Kita berbicara berikutnya kita berbicara, menarik sekali untuk berbicara Wakil Gubernur. Kita berbicara emansipasi wanita. Hari ini kemajuan zaman, perkembangan teknologi 2023, wanita sudah atau kaum perempuan sudah banyak sekali menempati posisi-posisi strategis di negara ini. Wanita, tidak hanya laki-laki. Salah satu contohnya, salah satu kader terbaik Muslimat NWDI. Yang hari ini menjabat di pemerintahan sebagai Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Iya, betul. Kita berbicara batasan. Tentunya Muslimat ini berangkat dari ilmu-ilmu agama. Tentunya paham betul tentang sejauh apa batasan untuk kaum perempuan. Artinya memang perempuan sudah punya ruang-ruang yang bisa ditempati. Cuman pasti ada batasan tertentu kan, Mia. Bisa cerita enggak batasan untuk kaum perempuan hari ini biar tidak terlalu melebar pergerakannya sehingga kesetaraan gender itu tidak terlalu membias mananya, tidak kebablasan. Seperti apa batasannya? Kalau kita di Muslimat Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu jelas batasannya apa, koridor agama. Koridor agama ini tentunya kita tidak akan pernah pulang dari kodratnya perempuan melahirkan, menyusui, kemudian menstruasi, kemudian posisi menjadi istri. Itu kodrat yang tidak bisa kita pungkiri. Secerdas apapun, setinggi apapun sekolah yang kita ikuti, yang kita masuki, atau kita ini menjadi pejabat apapun, tetap kodrat menjadi ibu itu tidak akan tergantikan.
Jadi menurut batasannya di agama itu kaum perempuan itu sangat potensial sekali kaum perempuan itu. Makanya agama memberikan wadah, kan setara haknya perempuan dengan laki-laki dalam menuntut ilmu, dalam mengembangkan potensi diri, sama setara. Banyak yang Anda lihat sekarang, yang kita lihat sekarang, posisi-posisi di publik banyak diduduki oleh kaum perempuan. Iya, karena negara sudah memberikan peluang untuk itu, tidak lagi ditekan-tekan kayak zaman awal, zaman penjajahan. Makanya kita syukuri, alhamdulillah kita terlahir pada zaman ini yang tidak ditekan oleh penjajah. Banyak menjadi guru, kepala sekolah, bahkan anggota dewan, bahkan presiden. Ibu Mega pernah, bahkan sekarang Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI menjadi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Posisi-posisi ini bisa diduduki oleh perempuan, silahkan, selama kita tahu batasan seperti yang tadi itu. Batasan kita tentunya ketika pulang tetap menjadi istri, ketika bersama anak tetap akan menjadi ibu, kemudian pada saatnya menjadi di jabatan itu tentunya dengan koridor yang ada. Pastinya menjadi wakil gubernur tentunya ada program, ada tahapan-tahapan, ada program yang dikerjakan, jelas pekerjaannya kemana-kemana dan tidak melanggar aturan agama yang dikerjakan. Kemudian dari sisi berpakaian, tetap kita menggunakan sesuai dengan aturan agama, anjuran agama, tetap tertutup. Tetapi dengan pakaian yang tertutup tidak menghalangi langkah perempuan itu untuk ikut berjibaku dengan pekerjaan-pekerjaan diberikan untuk di ruang publik. Dan itu terlihat nyata itu, dan ini hasilnya sudah kita rasakan seperti itu. Salah satu yang memang yang dirintis beliau itu Posyandu Keluarga. Posyandu Keluarga ini dulu sebelum beliau duduk di posisi itu, Posyandu memang sudah ada, tetapi fungsinya semakin menurun. Inilah yang dibangkitkan sehingga beliau mendapat penghargaan itu karena majunya, tersebarnya mulai dari Sape Bima sampai kini ke Lombok sudah terbentuk Posyandu Keluarga itu. Di Posyandu Keluarga ini melayani mulai dari KIA, balita, kesehatan ibu dan anak, kemudian sampai lansia, remaja dengan PKR-nya, kemudian sampai lansia 60 tahun ke atas, itu dilayani di Posyandu yang sekarang. Ini berkat ide Uminda tercinta Hajah Siti Rohmi Jalilah. Alhamdulillah. Yang luar biasa. Yang dulunya Posyandu hanya begitu-begitu saja. Posyandu itu hanya melayani bayi, anak, kemudian ibu hamil, selesai sudah. Kalau sekarang tidak. Lansia, bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sudah sepuh, nenek-nenek kita di desa itu yang keluhannya sakit lutut lah, mereka bisa datang secara berkala, bisa memeriksakan diri setiap hari Posyandu, bisa pemberian vitamin secara berkala kepada, kemudian ada edpis untuk kaum remaja kita seperti apa, ada informasi-informasi penting tentang kesehatan, tentang stunting yang sekarang marak. Alhamdulillah bisa menurun di Lombok Timur ini. Itu termasuk program-program pemerintah yang juga kita adopsi, kita bantu juga pelaksanaannya dari Muslimat NWDI. Alhamdulillah. Mulai dari sosialisasi, cara hidup sehat seperti apa, edukasi ke masyarakat kita di desa-desa, kami turun. Kita muslimat kan punya jenjang dari pimpinan ranting sampai ke pimpinan pusat. Pimpinan ranting ini yang diedukasi. Kemudian mereka yang menyebar door to door ke tiap pintu mengajarkan bagaimana hidup sehat, pola hidup sehat yang benar menurut aturan yang ada. Makanya alhamdulillah sangat bersyukur masyarakat kita, jamaah kita, Uminda Hajah Siti Rohmi Jalilah duduk di posisi itu tentunya sangat memperhatikan kesehatan ibu, kesehatan bayi, kesehatan anak. Ya maklum, makanya kita punya wakil gubernur seorang ibu, tentu sangat memperhatikan kesehatan ibu. Begini, salah satu kader terbaik muslimat menjabat sebagai wakil gubernur. Kita ke pinggir sedikit, artinya tidak menutup kemungkinan muslimat bisa ikut berkecimpung di dunia politik. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Bahkan kan di DPR itu sekarang ada kuota 30% untuk kaum perempuan. Untuk kaum perempuan. Peluang itu terbuka sekali. Sangat. Di Muslimat NWDI ini tidak ada batasan.
Saya termasuk tim dari muslimat yang memberikan motivasi kepada semua muslimat kita dari pimpinan ranting sampai ke pimpinan pusat, silahkan yang mau dan merasa mampu dan mau, silahkan, kenapa tidak? Organisasi memberikan wadah untuk itu. Artinya kita tidak keluar jalur ya? Iya, tidak keluar jalur. Begini, jadi kalau memang ada yang mau duduk di legislatif, ada yang mau duduk di pencalekan, tidak apa-apa. Kami dari organisasi siap memberikan edukasi. Artinya kalau kita runut dari sejarah awal, memang berdirinya Mu'alimat ditujukan untuk membentuk wanita-wanita kuat, berpendidikan, tangguh. Dan hari ini sebagai outputnya banyak yang terjun ke dunia politik, birokrasi, artinya pemerintahan. Ya. Wanita memang atau kaum perempuan memang sangat dibutuhkan sekali untuk membangun tiang negara yang kokoh. Ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi, pemikiran tentang muslimat tidak boleh terjun di pemerintahan itu berarti bisa terpatahkan. Ya. Dengan hadirnya muslimat yang hari ini notabene adalah salah satu kader terbaiknya menjabat sebagai wagub. Itu adalah salah satu bentuk output dari program madrasah NBDI dan juga abiturannya itu muslimat, dan sekarang bertransformasi menjadi tokoh politik dan bisa membangun negara. Itu ikut adil membangun negara. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Karena kita punya pimpinan yang bagus juga, yang hebat juga. Bapak Tuan Guru Bajang itu tidak kaleng-kaleng untuk membina kita semua, muslimin dan muslimat berimbang. Tapi tentunya dengan koridor yang sudah khusus dibentuk, tidak sampai keluar berbicara tentang emansipasi tadi ya. Kalau memang guru besar kita Al-Makfurullah tidak mengizinkan kaum perempuan bergerak di bidang-bidang publik yang kayak yang tadi kita ungkap itu, tidak mungkin NBDI ini dilahirkan. Justru beliau sangat melihat berapa berpotensinya perempuan Lombok pada saat itu, sehingga NBDI ini ada. Alhamdulillah adanya lembaga tercinta NBDI ini yang sekarang notabene menjadi MA Mu'alimat dan MTS Mu'alimat itu banyak melahirkan perempuan-perempuan hebat. Banyak melahirkan perempuan-perempuan hebat. Kenapa tidak? Pengusaha yang sangat sukses dan luar biasa banyak di provinsi, bahkan di sana. Ada kemarin saya diajak sama teman berkunjung ke Lombok Barat. Salah satu owner restoran tempat kami makan di Lombok Barat sana, alumni kita yang saya sempat ajar pada zaman dia dulu. Ternyata dia seangkatan dengan Umi Hajah Siti Hidayati, ketua 4 di pimpinan pusat muslimat NWDI. Itu seangkatan dengan dia, dan banyak yang lain juga dulu di jabatan-jabatan bagus di kegubernuran maupun di Kanwil, Departemen Kementerian Agama maupun di Dikpora, banyak alumni kita. Dan kita baru bertemunya setelah kita hadir itu, termasuk di perpajakan juga kemarin kan kita memperbarui NPWP. Ternyata di situ ada anak kita, alumni kita. Alhamdulillah banyak. Saya terkadang terharu melihat mereka yang bagus-bagus. Jadinya Al-Makfurullah itu selalu bilang, Jurumoti abituren madrasah ini kelepunya 10 kali lipat apa yang saya miliki, jadimu tumbuh kembangmu menjadi murid. Coba dan seperti ini terbukti itu. Dan terbukti. Alhamdulillah. Kan guru yang sukses itu adalah yang memang muridnya melebihi target, melebihi dia, berlipat-lipat kecerdasannya, kebaikannya, suksesnya di cita-citanya dibanding gurunya. Guru Mu'alimat kan biasa-biasa saja seperti yang dilihat hari-hari, tapi outputnya sangat luar biasa. Menarik sekali. Ada dokter, ada dosen, ada guru besar, dan rata-rata lulusan luar negeri semuanya. Luar negeri. Nah ini tidak luput dari usaha-usaha maksimal dari kaum ibu-ibu yang sudah cerdas untuk ingin menciptakan masa depan anak-anaknya kan. Alhamdulillah. Dan motivasi dari kita semua yang ada di lingkungan lembaga tercinta ini, sehingga menghasilkan abituren yang sangat luar biasa. Dan itu harus kita jaga terus. Iya. Ya terakhir Umi, kita berbicara dari awal mengenai sejarah, kemudian abituren, kemudian peranannya dalam pemerintahan. Sekarang kita berbicara, saya minta sedikit pesan singkat saja, karena kita di MA Mu'alimat yang notabene isinya perempuan semua, calon atau kader muslimat dia akan datang. Iya. Apa pesan yang ingin Umi sampaikan kepada calon-calon kader muslimat kita yang ada di MA Mu'alimat ini?
Ya, untuk semua anak-anak Umi yang di mana saja berada, semua baik santriwati yang sedang ada di lingkungan madrasah saat ini maupun yang sudah di luar sana. Untuk yang di luar sana, untuk abiturien NBDI, jangan lupa alma matermu, jangan lupa pelajaranmu, ingat selalu alma mater tercinta, dan ingat pesan-pesan guru besar kita, menjadi alumni atau abiturien NBDI itu tetap cerminan berakhlakul karimah dalam bersikap, dalam bertindak dan berucap. Kemudian untuk ananda semua, ananda solehah yang ada di lingkungan madrasah MA Mu'alimat NWDI tercinta ini, mudah-mudahan kalian tetap, walaupun pada hari ini mungkin kalian belum terlihat potensinya, tapi Umi yakin kalian akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang memang bisa dibanggakan kelak pada saatnya. Amin. Kalian adalah calon-calon pimpinan bangsa masa depan. Kalian adalah calon-calon perempuan terbaik untuk pada saatnya nanti, pada masanya nanti. Kami berharap tetap ingat visi misi madrasah, kalian tumbuh menjadi perempuan yang solehah dan berakhlakul karimah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup Umi, obrolan kita pada hari ini menarik sekali. Mungkin nanti kita akan mencari waktu yang lebih panjang untuk berbicara lebih jauh mengenai sejarah ini. Boleh. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Satu ingin saya petik dari obrolan tadi mengenai salah satu bait dalam syair Nahdlatain yang dikemas dalam satu buku, itu Wasiat Renungan Masa. Namun ada satu syair yang berjudul Nahdlatain, ada lirik yang berbunyi, madrasahku jari inangku jari amangku. Itu maknanya sangat luar biasa sekali, artinya NBDI menjadi ibu dan NBDI menjadi ayah. Jadi jangan sampai kedua orang tua kita ini kita sia-siakan begitu saja. Jadi tetap berjuang untuk kedua orang tua kita, untuk madrasah kita tercinta, NWDI dan NBDI. Akhir kata Umi, terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai jumpa di hari-hari dan kesempatan lainnya. Iya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.